Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak dan Ibu wali atau orang tua peserta didik SD Negeri 1 Poncowati kelas 1 sampai kelas 6. Yang saya hormati ibu-ibu guru SD Negeri 1 Poncowati, dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku semuanya peserta didik SD Negeri 1 Poncowati kelas 1 sampai dengan kelas 6. Besok ya, alhamdulillah, setelah membaca, memahami surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, juga melihat dan membaca edaran dari gugus COVID-19, kita membaca pesan dari Bapak Korwil Kecamatan Terbangi Besar bahwasanya mulai tanggal 6 September atau hari Senin besok, siswa dan siswi atau peserta didik SD Negeri 1 Poncowati dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Alhamdulillah, ini sebuah anugerah yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga bersama. Semoga ini terus berlanjut sampai nanti ya, sampai seterusnya gitu. Kita bisa tatap muka, bahkan kembali normal lagi gitu. Untuk itu saya menghimbau dan mengajak semuanya, baik itu orang tua peserta didik, dewan guru, dan juga anak-anakku semuanya, termasuk masyarakat sekitar sekolah SD Negeri 1 Poncowati. Mari kita bahu-membahu mewujudkan suasana yang kondusif, suasana yang bisa mendukung kita untuk tatap muka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak dan Ibu, orang tua siswa, saya menghimbau untuk anak-anak sebelum berangkat sekolah diharapkan sudah siap ya, sudah sarapan. Bagi yang terbiasa sarapan, tolong diberi sarapan dulu supaya imunnya kuat, supaya konsentrasinya lebih dapat gitu ya. Jadi saya berharap anak-anak yang akan masuk sekolah sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh wali kelasnya masing-masing itu sesuai jadwal lah pokoknya. Itu bisa masuk dengan tertib, sudah sarapan, sudah siap di sekolah, sudah menggunakan masker, sudah dibekali dengan pengetahuan tentang menjaga jarak, mencuci tangan, terus menghindari kerumunan, terus mengurangi mobilitas gitu ya. Jadi anak-anak sebisa mungkin kalau bisa yang biasa menggunakan mungkin angkutan umum, bisalah diantar terlebih dahulu untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus pada saat Bapak Ibu mengantarkan ke sekolah, cukup dihantar saja sesuai dengan jamnya. Kenapa saya buat di situ jam 8 kita masuk? Karena supaya anak-anak lebih siap. Yang saya takutkan adalah ketika masuk lebih awal, contoh jam 7.30 atau jam 7.15, anak-anak bisa jadi belum sarapan. Anak-anak bisa jadi belum maksimal persiapannya. Jadi sengaja saya masukkan di jam 8 ya, supaya anak-anak siap. Kalau anak-anak siap, insya Allah akan lebih baik. Terus pada saat mengantar siswa dan siswi atau anak-anaknya ke sekolah,
cukup diantar sampai masuk gerbang. Sebentar, nggak jauh dari gerbang itu ada apa sih, tempat parkir untuk orang tua siswa ya, bisa melakukan parkir di sekitaran dekat dengan musola atau dekat di belakang kelas SD kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 ya. Jadi tidak usah masuk ke halaman. Bukan tidak membolehkan, tapi demi menghindari pertemuan yang banyak kepada orang lain, maka disarankan untuk wali murid ngantar cukup sampai di situ dan langsung mengarahkan anaknya untuk cek suhu terlebih dahulu. Cek suhu bisa nanti yang langsung yang saya pasang pakai kaki itu ya, bisa, atau nanti ada guru yang megang termogan. Jadi ada dua jenis termogan, yang satu sudah otomatis tanpa ada yang memegang, kita tinggal julurkan tangan untuk mendekatkan tangan ke sensor. Ada juga yang masih dipegang oleh guru ya. Jadi sudah kami siapkan untuk termogan. Setelah itu dicek, jangan lupa waktu apa sih suhunya diingat dan ditulis di kertasnya masing-masing, di bukunya masing-masing ya. Jadi setiap masuk itu tolong anak-anak cek suhu, terus menuliskan, misalkan nih hari Senin tanggal 6 September 2021, suhu badan saya 35,30 misalkan, ditulis. Nanti hari Selasanya berapa, Rabunya berapa, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi biar kita terorganisir, kita tahu suhu kita berapa. Terus bagi yang suhunya 37 ke atas, untuk tidak memaksakan ikut masuk dalam kelas, langsung komunikasi dengan guru yang piket, yang menjaga di situ, bahwasanya suhunya di atas 36 ya. Jadi 37, 38 gitu. Supaya bisa diantisipasi, diistirahatkan terlebih dahulu, menunggu sebentar mungkin di tempat atau tempat singgah ya. Nanti kalau sudah kondisi mungkin membaik, terus cek suhu lagi ternyata bisa turun, maka bisa masuk kelas. Tapi apabila masih tinggi juga, maka disarankan untuk kembali ke rumah, istirahat dulu tanpa harus memaksakan diri belajar di sekolah. Ya. Terus untuk anak-anakku, ketika sudah cek suhu, langsung lakukan cuci tangan. Cuci tangan. Setelah cuci tangan kalian ada di depan kelas kalian masing-masing ya, silahkan. Terus langsung masuk, ambil posisi tempat duduk yang aman ya, tidak usah ngobrol dulu dengan teman-teman yang lain, tidak usah juga keluar kelas. Jadi langsung masuk kelas, tunggu teman-teman yang lain masuk, cukup baru dimulai pelajaran jam 8.00 ya. Dan untuk pada saat anak-anak di dalam kelas, saya juga menghimbau untuk tidak melepas masker. Termasuk masker tetap harus berada di posisinya dengan sempurna pada saat pembelajaran ya. Nah, nanti ada sesi istirahat tapi tidak keluar kelas. Di situ dimanfaatkan, silahkan untuk misalkan kalian ya dari rumah, saya berharap orang tuanya membawakan mungkin bekal ya, air minum atau cemilan apa gitu untuk makan, supaya anak-anak pada saat istirahat bisa melakukan makan di situ. Tidak usah jajan di sekolah. Saran saya untuk kalian untuk saat ini ya, untuk makan bekal atau bontot lah bahasanya, yang dibawakan oleh orang tua masing-masing. Selanjutnya, setelah selesai masuk dan selesai pelajaran, selesai istirahat dan selesai pelajaran, pulang. Nah, pulang pun demikian. Begitu pulang, langsung keluar secara bergantian, nanti mengikuti alur atau panduan yang diberikan oleh
ibu gurunya di sekolah masing-masing atau di kelas masing-masing ya. Tapi jangan bersama-sama bareng gitu, jangan. Ya, dikoordinir, langsung keluar dan langsung pulang. Setelah sampai rumah, segera cuci tangan, ganti baju atau mandi, bahkan saya sarankan untuk itu, terus ganti baju, terus silahkan istirahat atau makan atau yang lainnya ya. Terus sebisa mungkin baju itu setiap hari ganti, ada gantinya. Tapi kalaupun tidak ada, ya bisa, yang penting dicuci atau dibersihkan lah, bahasanya seperti itu. Untuk anak-anakku semuanya, siswa dan siswi SD 1 Poncowati, COVID-19 belum pergi dari dunia Indonesia ini, artinya dari negara kita. Untuk itu tetap kita harus waspada meskipun kita sudah zona kuning ya. Saya tidak ingin, semuanya tentu tidak menginginkan zona merah lagi terjadi di Poncowati atau di Lampung atau bahkan di Indonesia. Jadi saya berharap kerjasamanya kepada orang tua, kepada anak-anak, dan kepada ibu-ibu guru SD 1 Poncowati. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin mengantarkan siswanya atau anaknya ke sekolah yang menunggu, mohon untuk tidak berkerumun, untuk tidak terlalu lepas kontrol ya. Ya, kita sudah tentunya sudah bisa berpikir yang terbaik untuk kita itu yang mana gitu ya. Yang terbaik untuk kita itu bukan cuma untuk diri pribadi, tapi juga untuk orang lain. Belum tentu baik untuk kita, baik juga untuk orang lain. Tentunya itu harus kita pikirkan bersama. Menjaga jarak, memakai masker, terus menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Silahkan dikondisikan masing-masing sambil menunggu anaknya belajar. Terus selama beberapa mungkin dalam 1 minggu ini kita lihat dulu ya perkembangan seperti apa. Nanti kebijakan-kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu. Kalau memang dalam 1 minggu ini kita bisa maksimal, gurunya melayani juga bisa dengan baik gitu ya, maka nanti akan kita bisa tingkatkan jumlah siswanya per kelas. Untuk saat ini memang saya masih menganjurkan kepada wali kelas untuk membagi 3 tahap ya. Jadi setiap kelas itu 3 tahap, 3 hari 3 hari, dan 3 hari berikutnya dipakai untuk kegiatan yang mungkin belajar di rumah, baik itu nanti ditugaskan secara daring ataupun yang lainnya. Teknisnya saya serahkan kepada wali kelas masing-masing. Semua karena kita ingin menjaga kondisi supaya tidak terjadi kerumunan yang begitu banyak. Apalagi SD 1 adalah SD yang jumlah siswanya luar biasa banyak. Nah, tentunya kita membutuhkan sebuah penanganan yang baik juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, bagi ibu-ibu yang menunggu tadi untuk melakukan parkir tetap di dalam lingkungan sekolahan ya, masuk ke gerbang. Jadi jangan sampai parkir di luar gerbang. Bukan apa-apa yang kami pikirkan, tapi tentunya jangan sampai kalau kita parkir di pinggir jalan mengganggu lalu lintas di sana. Tentunya itu akan merisaukan lingkungan sekitar. Dan bagi penjual yang kiranya akan melakukan ya namanya orang mencari nafkah, saya tidak bisa melarang, tapi tolong, karena saat ini belum dianjurkan untuk berjualan atau berdagang, ya tetap saya tidak melarang, tapi juga saya meminta untuk tetap ya prokesnya dijaga, terus tetap masuk di kelas lingkungan sekolah saja, jangan di luar, karena kalau di luar nanti akan mengganggu aktivitas perjalanan orang-orang di sekitar. Silakan masuk, cari posisi yang nyaman, tapi juga bisa untuk mengatur kondisi atau jarak ya.
jangan berkerumun antara satu penjual dengan penjual yang lain. Tapi saya sarankan sih ya, pokoknya penjual itu harus betul-betul, kalau mau cari untung itu wajar, tapi cari untunglah yang aman. Artinya aman itu ya mungkin membuat produk atau membuat jajanannya itu sehat lah gitu ya, sehat, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat gitu ya, bersih, jadi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi anak-anak juga ketika habis beli tidak sakit perut atau tidak mengalami hal-hal yang lain-lain gitu ya. Jadi tolong semua penjual untuk menjaga itu, termasuk sampah-sampah yang diakibatkan dari jualan itu, tolong ya dikondisikan lah gitu, jangan sampai sampah-sampah itu mengakibatkan pandangan kita kurang bagus gitu ya, kurang indah gitu. Nah, dan kepada guru-guru SD Negeri 1 Poncowati, ibu-ibu semuanya ya, saya berharap besok kita kerja keras ya, kerja keras. Kenapa? Karena ini keadaan di luar kebiasaan yang selama ini kita lakukan di sekolah. Mari gunakan jiwa dan hati kita untuk melayani anak-anak, untuk bisa berbagi kepada anak-anak, untuk bisa menjaga anak-anak. Karena apa? Anak-anak di sekolah yang dititipkan oleh ibu-ibunya, orang tuanya yang asli kepada kita, itu adalah anak-anak kita juga. Anak-anak yang dititipkan, yang dipercayakan kepada kita. Maka ayo jaga dengan sepenuh hati, jangan sampai kita lalai atas kepercayaan orang tua yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Dan saya berharap juga kepada orang tua, kepada guru, dan kepada siswa, termasuk kepada saya pribadi ya, mari kita bersinergi, orang tua, guru, anak, dan kepala sekolah untuk bersinergi membangun SD 1 Poncowati, saling berkomunikasi. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan mengenai mungkin demi kemajuan SD 1 Poncowati, sampaikanlah. Bicarakan yang baik-baik di luar sana, dan yang kurang baik tolong ditanamkan saja kepada diri saya, diri kita masing-masing ya. Artinya apa? Kalau ada yang mungkin kurang baik, kita musyawarahkan supaya jadi baik. Kita bicarakan terlebih dahulu supaya jadi baik. Apa sih, misalkan ada usulan, Pak, gimana kalau anak-anak ditambah jamnya belajarnya atau apa, dikondisikan gitu misalnya gitu. Silahkan komunikasikan, karena apa? Setiap keputusan itu tentunya memiliki pemikiran yang lain-lain ya, bukan cuman asal memutuskan, tentunya udah ada pertimbangannya. Terus juga misalkan Bapak Ibu melihat kok keputusan ini kok Pak kok cuman sehari atau 2 hari kita ketemu, jangan cuman itu yang kita pikirkan terus kita bicarakan dengan orang di luar sana, tapi tolong komunikasikan dengan kami dulu ya. Nanti kita putuskan mana yang baik, mana yang harus kita perbaiki, mana yang perlu kita tanam, artinya terus dorong gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, orang tua, anak-anak, termasuk guru-guru SD 1 Poncowati. Anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita belum bisa maksimal ya, artinya harus semua dipelajari, semua harus diampu gitu ya. Tapi kita sebisanya dulu kondisi seperti ini, jadi jangan terlalu menuntut untuk semua pelajaran harus disampaikan. Pelan-pelan, insya Allah kondisi semakin baik, maka akan kita maksimalkan. Berikutnya, tadi pagi, dan ini insya Allah akan saya lanjutkan ya, saya sudah melakukan penyemprotan disinfektan di
kelas-kelas, di halaman, termasuk di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh anak-anak. Ini insya Allah akan saya coba nanti terapkan secara kontinu ya. Dan saya berharap ini dukungan dari orang tua dan guru-guru semuanya untuk bisa terus dilakukan. Termasuk tolong ibu-ibu guru SD 1 Poncowati jangan bosan-bosan untuk terus mengingatkan anak-anaknya melakukan 5M, untuk terus tidak bosan-bosannya melakukan piket atau melakukan pembelajaran secara maksimal di kelas masing-masing. Itu saja mungkin gambaran atau ajakan dari saya supaya terjadi sebuah suasana yang baik, kondisi yang terus meningkat, yang akhirnya kita bisa normal kembali melakukan tatap muka di sekolah. Salam dari kami, salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.